Menarik nih, ada TikToker yang merosting habis-habisan Anies Baswedan yang mendeklirkan diri sebagai oposisi. Dia kuliti satu persatu, apa sih itu oposisi dan layakkah Anies menobatkan diri sebagai perwakilan dari oposisi. Yang jelas dia hanya ingin mengharapkan suara dari orang yang tidak suka pemerintahan hari ini. Poinnya itu. Padahal dia sebetulnya pura-pura oposisi dan tidak pernah oposisi. Aduh, keren. Coba kita dengarkan sama-sama. Biar kita itu cerdas, saudara. Tidak hanya terbuai dengan kata-kata manis, padahal tidak sesuai dengan faktanya. Oke, janji Anies itu memang manis. Ucapan Anies itu memang manis. Tapi kadang-kadang yang manis itu membuat diabetes loh. Jadi penyakit loh, terlalu banyak manisnya itu. Coba kita cek nih. Ada yang lagi nge-branding dirinya seolah-olah dia oposisi, tapi dia sendiri bukan oposisi. Bahkan belum pernah menjadi oposisi. Siapakah dia? Guys, pasca debat kemarin gue jadi kepikiran, kok ada ya orang yang dengan pedenya bicara oposisi, seolah-olah dia oposisi sejati. Siapakah dia? Ya, Pak Anies Baswedan. Dalam debat pertama kemarin jelas banget terlihat Pak Anies seolah-olah memposisikan dirinya sebagai oposisi atau pihak yang berada di luar pemerintah saat ini. Apa Pak Anies nggak nyadar ya kalau dia didukung oleh PKB dan Nasdem? Itu partai pendukung Pak Jokowi dan sampai sekarang masih ada menteri dari partai tersebut di kabinet Pak Jokowi. Dan lagian memang Pak Anies pernah merasakan jadi oposisi. Punya partai juga enggak kok. Oposisi dari mana kalau diusung partai yang ada dalam pemerintah? Aneh kan memposisikan diri sebagai oposisi tapi dia sendiri bukan oposisi. Seharusnya kalau memang mau jadi oposisi jangan tanggung-tanggung. Semua menteri dari partai-partai pendukung Bapak keluar dulu dong dari kabinet baru bicara oposisi. Masa oposisi cuma dijadiin dagangan doang? Ngarep suara dari oposisi tapi pendukungnya sendiri masih di dalam pemerintahan. Jadi untuk yang nonton video ini kita semua harus cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan gampang terbuai dengan kata-kata dan janji-janji manis. Apalagi ucapan dan perbuatan gak sinkron. Bahaya tuh. Bagaimana menurut lo? Nah, oke. Itu namanya cerdas. Artinya dia menyaring dulu nih ucapan Pak Anies ini. Dia saring, bener-bener disaring. Dia kemudian sandingkan dengan fakta. Faktanya kok partai-partai pengusungnya masih ada di dalam pemerintahan kok. Artinya ucapan dengan kenyataan ini tidak nyambung, tidak sesuai. Artinya apa? Ya ucapannya bullshit. Ucapannya hanya untuk merayu. Ya bahasa orang laki-laki lah. Ketika sedang merayu perempuan, dia gunakan semua jurus agar rayuan itu kemudian membuat wanita kelepek-kelepek. Meskipun harus berdusta, meskipun harus membuat puisi, meskipun harus apapun aja dikeluarkan. Tujuannya satu, untuk supaya wanita itu mau kepadanya. Mending kalau niatnya bagus. Dia membual nih, dia membual, laki-laki membuai, membual. Mending kalau tujuannya bagus, artinya untuk menikahi si perempuan itu. Coba bayangkan, bila buayan itu dikeluarkan, rayuan gombal itu dikeluarkan, hanya tujuannya untuk menidurinya satu malam. Ada yang kayak gitu? Ada. Jadi tidak mesti yang manis itu berujung manis. Tidak mesti mulut manis itu disandingkan dengan fakta juga yang manis, yang bagus. Apalagi ketika faktanya manisnya itu hanya sebatas retorika karena tidak nyambung dengan fakta. Faktanya kok koalisi. Kenapa brandingnya oposisi? Kalau memang oposisi ya keluar dong dari koalisi pemerintahan. Artinya kan hanya membual doang tuh. Itu bagus. Bagus. Saya apresiasi itu pemuda. Supaya kita menjadi masyarakat itu yang cerdas. Supaya kita menjadi masyarakat itu yang cerdas. Tidak hanya terbuai dengan kata-kata politisi, tetapi harus disondingkan dengan fakta. Kalau hanya kita akan terbuai dengan kata-kata, udah aja Mario Teguh tuh motivator, udah jelas-jelas dia.
kalau hanya urusannya di kata-kata, di mulut manis. Tapi bukan hanya itu kan, tugas pemimpin negara itu kan bukan hanya ngebacot nantinya, bukan hanya ngomong kan, mengeksekusi ucapan, menyambungkan antara ucapan dengan kenyataan, kan itu. Sementara sekarang ucapan dengan kenyataannya udah berbeda kok. Benar gak? Di dalam urusan kampanye, ucapan dan kenyataannya juga udah dimanipulasi. Mau bagaimana di kehidupan nyata bila nanti dia jadi misal presiden, gampang aja dia merubah kok. Fakta itu tidak sesuai dengan kata-kata, kata-kata itu tidak sesuai dengan fakta. Udah terbiasa kok. Itu kita harus lebih cerdas di dalam urusan politik, menilai ucapan politisi dan lain sebagainya. Apalagi urusan Pak Anies ya. Memang kalau kita hanya melihat di tampilan, kalau kita hanya melihat di kata-kata, maka semua orang juga akan jatuh cinta. Tetapi ya, jatuh cinta bila orang yang tidak tahu ya, kalau dia hanya melihat dari sananya saja. Tapi bila yang sudah pengalaman, sudah terbiasa melihat ucapan-ucapan para politisi, janji-janji para politisi, mulut manis para politisi, ya hanya batas manisnya aja. Realitasnya tetap pahit. Maka orang yang sudah berpengalaman itu tidak akan terayu dengan mulut gombal dan manisnya. Apalagi nobatkannya sebagai presiden kata-kata. Mau bagaimana? Tidak handal di dalam merancang kata, mempermainkan kalimat. Mempermainkan kalimat ya. Iya dong. Anies itu paling jago mempermainkan kalimat, mengecoh masyarakat dengan kalimat-kalimatnya. Misal banjir dia katakan sebagai parkir air. Sejak kapan ada parkir air? Jago nggak dia di dalam membuat satu istilah agar fakta yang buruk ini tetap tidak menjadi buruk gitu loh. Itu kan untuk mengelabui fakta yang buruk menjadi baik gitu loh. Parkir air, banjir jadi parkir air, keren gak kira-kira? Saya baru menemukan hanya Anies yang mampu menciptakan kalimat itu. Terlampau keren. Tetapi bila kemudian kita tahu ternyata memang dia kerennya hanya sebatas di kata-kata, kan itu kan konklusinya seperti itu. Apalagi istilah asal beliau, air itu secara sunatullah mestinya dari langit dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan. Bayangkan dia pakai sunatullah, tetapi ketika dia praktekkan, airnya rembes masuk gak? Masuk. Iya memang masuk. Maksimal atau tidak? Banjir tetap ada atau tidak? Tetap ada. Udah bener pakai gorong-gorong karena airnya bukan satu ember. Kalau satu ember dirembeskan gak bakal jadi banjir. Tapi karena airnya banyak ya harus dialirkan pakai gorong-gorong dong. Kan itu. Tapi pandai gak di dalam meracik kalimat supaya diterima oleh masyarakat? Pandai. Kalau keseringan muak cuma. Cuma kalau keseringan muak kita. Bener gak? Iya dong. Coba aja. Kalian punya temen nih. Ngebualnya banyak. Tapi tidak sesuai dengan fakta. Jengkel gak kita? Males kan mendengarkannya. Meskipun dia pintar ngomong. Kalau di riungan dia mendominasi ketika sedang ngomong tuh. Tapi kita yang mendengarkan, kalau sudah tahu watak dia, malas atau tidak mendengarkan? Malas. Pengucapannya tidak sesuai dengan kenyataan kok. Apa yang didengarkan? Meskipun dia jago bacot gitu loh. Kan itu sederhananya. Oke? Benar-benar ada manfaatnya. Hati-hati. Akal kita di musim-musim politik ini harus ekstra diperketat saringannya. Jangan sampai segala informasi itu masuk lalu diterima, segala janji buayan itu masuk lalu diterima. Jangan. Ini musim-musim politik.
Harus ada filter yang kuat dari kitanya. Jangan lantas percaya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.